Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Vince Pandi dari channel YouTube Investor Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tidak terasa ya kita sudah mulai masuk ke penghujung minggu lagi nih. Waduh, cepat sekali ya. Dan minggu ini market cenderung kurang bergairah. Bukan kurang bergairah, tapi candlestick-nya kurang bergairah. Tapi marketnya tetap oke ya. Kita tetap profit, tetap bisa dapat up sesuatu dari market. Dan pergerakannya masih oke banget ya. Jadi IHSG tadi pagi sempat mau naik ke all time high-nya ya. Kurang dikit lagi. Mungkin cuma sekitar selisih 10 poin maksimum. Dan tiba-tiba koreksi. Nah, penentuannya minggu besok nih. Penentuannya besok. Besok kalau dia merah lagi, wah, berarti hati-hati. Minggu depan dia cenderung akan koreksi lagi ya. Dan tapi kalau besok dia bisa break ya, setidaknya ditutup di atas all time high. Minggu depan mungkin kita bisa cukup optimistik IHSG bakal lanjut lagi. Coba kita cek chartnya aja. Sorry. Nah ini chartnya ya. Tadi kalau lihat chart 15 menitnya, lihat itu. Sempat tadi pagi, menarik sekali, kita udah break, ternyata enggak, ternyata dia turun, jebret. Sempat mau naik lagi tapi turun lagi ya, dan ini mulai membaik sih. Tapi kalau saya lihat kalau dia belum besok nih ya, besok setidaknya kalau dia belum bisa naik di atas 6650 sih, saya bilang sih potensial koreksi lagi cukup besar. Kalau lihat hourly-nya ya betul. Top selendangnya ada di 6640 ya, anggaplah 6650. Jadi kalau besok dia belum bisa naik ke 6650 sih, saya bilang sih jauh-jauh dulu aja. Soalnya dia potensi untuk mungkin akan koreksi lanjutan, ya, akan koreksi lanjutan. Dia kalau nggak bisa naik mendobrak resisten, bahaya. Ya, dia bisa koreksi dulu. Kalau koreksi, maaf. Dia bisa ke level 6418 sampai 6500-an. Antara dua ini, ya, sekitar ini dia area swing-nya. Ya, dan sekalian aja kita market review ya. IHSG hari ini membuka net buy, masih net buy tapi ya 587,8 miliar masih oke. Transaksinya pun sebenarnya bagus, volumenya besar, 17,158 triliun. Jadi kalau lihat begini, kayaknya kok nggak mungkin ya, atau mungkin kayaknya mestinya sih besok bagus gitu loh ya. Penutupan akhir minggu ditutup bagus itu. Bisa di atas all time high-nya ya. Ya, kita berdoa aja, berdoa, cross finger ya. Terus LQ45 gimana? Coba cek. Sama, persis plug, Kompas 100. Nah, persis plug, sama juga ya. Jadi pada dasarnya sih, kalau kita lihat trennya, mirip-mirip semua. Kompas 100 artinya, LQ45 artinya yang ngedrive, yang jalanin ini, kemungkinan besar hanya dari kelompok ini aja. Walaupun IHSG ada 700 saham, tapi cuma kelompok kecil ini aja yang menguasai pergerakan total saham Indonesia. Ya, dan tadi ada artikel yang saya rilis ya, ada artikel yang saya rilis di grup ya, di channel Investor Indonesia, bahwa ini menjelang akhir tahun adalah momen di mana para fund manager atau manajer investasi melakukan rebalancing ya, portofolio rebalancing. Artinya apa sih dimaksud dengan rebalancing? Artinya mereka menata racikannya lagi untuk melihat kira-kira emiten mana yang berprospek untuk mempertahankan kinerja positifnya, atau emiten mana yang mungkin harus dikurangin ya, porsinya harus dikurangin, bobotnya dikurangin supaya tidak menjadi pemberat indeks. Bukan indeksnya mereka, maksudnya ini bukan indeks IHSG, tapi indeksnya mereka ya. Indeks biasanya kan kalau manajer investasi itu kita bicara mengenai manajer investasi, kita bicara mengenai produk keuangan ya, di dalam hal ini karena saham berkaitan erat dengan reksadana ya. Reksadana bisa reksadana saham atau reksadana campuran. Reksadana campuran dengan catatan dia mix portofolionya ada di salah satu di dalam portofolio itu ada sahamnya juga ya. Kalau campuran biasanya ada macam-macam sih. Ada kombinasi antara saham dan obligasi gitu ya, contoh gitu ya. Nah, jadi atau mungkin saham dan mata uang, atau mungkin mata uang dan obligasi, atau
apalah. Tapi dengan catatan kalau reksadana campurannya ada sahamnya, berarti dia juga harus rebalancing. Kenapa perlu penting rebalancing? Karena rebalancing itu biasanya di akhir tahun untuk mencerminkan kinerja produknya. Ini produknya produk unggulan apa produk biasa aja atau mungkin produk abal-abal bahkan ya. Jadi ini waktunya mereka untuk merebalancing. Mana yang kurang bagus, mereka harus kurangi porsinya, bobotnya. Nah, itu maksudnya gini. Kelas fund manager, kelas manager investasi aja punya strategi untuk cut loss istilah kasarnya. Atau untuk istilahnya dia mengurangi porsi supaya apa? Tidak membuat kinerja yang lain jadi buruk gitu ya. Dan tentu saja pilihan tetapnya ini kalau lihat kondisi kayak begini, mereka tetap dengan prinsip kehati-hatian, mereka tetap harus masuk ke LQ45 atau Kompas 100 sih. Racikannya nggak jauh-jauh dari situ, cuma tinggal di portofolionya aja di adjust. Kalau yang dulu 100 sekarang jadi 50, yang dulu 50 jadi sekarang dinaikin jadi 100. Jadi ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Wajar ya, tergantung dilihat bagaimana kinerjanya, prospek kinerjanya ke depan. Ya, itu saya mau nambahin, itu saya mau jelasin apa yang tadi muncul di berita. Tadi ada di grup ada yang nanya soalnya ya, saya buat di sini supaya Bapak Ibu pada tahu maksudnya rebalancing gimana. Dan itu yang kita sebut sebagai window dressing ya Bapak Ibu. Jadi window dressing itu di mana banyak perusahaan apapun itu ya, kalau perusahaan itu sekuritas atau dia punya produk reksadana, itu adalah waktunya untuk rebalancing porto. Tapi kalau perusahaan lain seperti yang tidak ada hubungan sama itu, dia mungkin mempercantik dengan laporan keuangannya dibikin cantik, kinerja atau pergerakan harga sahamnya dibikin cantik, dibikin bagus. Jadi orang bisa melihat dalam konteks wah pergerakannya naik terus sih, positif gitu, berarti ekspansif atau sebagainya lah. Tergantung image apa yang mau dia create ya. Ya itu yang kita sebut sebagai window dressing ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi ke market review dan kita sekarang akan bahas di sektoralnya. Coba sektoral. Nah sektoral wajar, kalau koreksi kayak gini udah wajar, saya udah nggak kaget. Makanya beberapa hari ini trading saya sudah santai aja. Kenapa saya nggak ngoyo? Karena saya tahu ini sudah waktunya koreksi, sudah mepet-mepet koreksi. Jadi mending koreksi dulu, saya sikat lagi di bawah sekalian ya. Jadi saya nggak terlalu ngoyo di beberapa waktu kemarin ini. Consumer cyclicals pelan-pelan ya. Ini mulai fulfill ya, mulai tergenapi apa yang kita predik ya. Dan ini udah double bottom. Kalau bisa breakout ini akan cakep banget nih consumer cyclical. Silakan. Kemudian sektor energi. Nah ini dia koreksi ya, beneran kan koreksi dan tertahan level support. Harapan saya ini level supportnya cukup bisa nahan dan besok bisa rebound. Kalau dia jebol lagi, potensi untuk menuju support berikutnya ada di bottom selendang di level 980-an something ini. Oke, terus kemudian sektor finance. Sektor finance satu-satunya yang masih rally, tapi hati-hati ya, ada waktunya koreksi juga. Apa yang sudah naik terlalu tinggi biasanya itu potensi koreksi cukup besar. Itu kalau orang bilang makin atas posisi kita, anginnya makin besar ya, kayak gitu itu. Nah, healthcare seperti saya sudah bilang ya, siap-siap icip-icip, kumpulin ya. Ini masih oke nih sektor healthcare. Kemudian industri. Nah, ini setelah beberapa waktu bertahan di atas selendang, akhirnya dia goyah juga dan dia nguji support. Kalau dia bisa tertahan di area selendang ini akan bagus sih, dia akan rebound lagi, pullback. Istilahnya ini kita sebut sebagai pullback ya. Setelah sideways dia pullback. Terus kemudian infrastruktur. Infrastruktur juga wajar, koleksi wajar ya, masih dalam tren naiknya. Selama dia masih ada di dalam selendang itu masih aman. Kurangi atau batasi risiko dia jebol ketika dia jebol ke bawah. Consumer non cyclicals ya masih oke ya, naik pullback, tertahan di area selendang. Ini potensi juga rebound cukup besar. Kalau dia bisa rebound kembali, wow, ini cakep. Jadi silakan amati consumer non cyclicals buy on weakness ya, kodenya buy on weakness. Sekarang kalau lagi koreksi, buy on weakness. Sektor properti, nah hati-hati ya, dia udah mulai gelagat-gelagat. Jangan kaget kalau tiba-tiba jret, dia juga pullback, kena bottom selendang atau top selendang ini. Jangan kaget ya. Terus sektor tekno juga masih
sideways, cenderung downtrend ya, cenderung downtrend. Walaupun sideways tapi ini cenderung downtrend. Hati-hati, tinggalin dulu aja. Transportasi ini masih oke ya, walaupun candlenya doji merah gini, tapi dia masih di dalam tren positif dan potensial naik lagi, rebound lagi cukup besar. Masih oke kok ini, masih aman ya. Masih cukup aman, tidak usah khawatir. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Untuk besok apa aja yang kita bisa rekomendasikan untuk Bapak Ibu ya. Yang bisa rekomendasi ada pertama adalah MTech. Wah, udah lama nih kita nggak rekomendasi ini nih. Ini kalau dia, ini ada kayak head and shoulder kecil, head and shoulder, inverted head and shoulder. Ya, ini shouldernya, headnya, ini shouldernya. Tapi ini inverted, kebalik dia, bentuknya kayak mangkok gitu. Itu kalau dia bisa breakout, silakan di trading buy ya. Kalau bisa breakout, silakan trading buy. 1745 rasanya jadi sub resisten dia, itu istilahnya breakout itu ya, nempel dengan top selendang ya, jadi cakep ini. Selain MTech ada Akra tentu saja ya, yang kemarin-kemarin itu kalau saya udah bilang kan, kalau koreksi beli ya, santai aja. Kemarin koreksi juga beli dan hari rebound lagi ya, enak banget lah trading Akra itu, enak banget serius. Kalau yang belum pengen masuk, sekarang waktunya. Masih belum terlalu mahal. Silakan icip-icip, masuk bertahap. Kemudian ada SMGR, lagi-lagi SMGR ya. SMGR apa? Ini nurut banget, nurut sekali sama chart kita. Lihat dia turun, kena skyline, dia rebound gitu. Trading apa ya? Nikmat mana yang kau dustakan, istilahnya kayak gitu kan. Beli aja nawar di skyline 8550. Wah, nikmat mana yang gue dustakan, bener dah pokoknya dah. Kalau nggak cuan kebangetan, intinya kan kayak gitu. Terus kemudian MNCN juga wow ya, ini masih dalam tren naik dan dia sekarang masih di V-line, masih oke lah, lagi sideways ya. Jadi ini trennya pada dasarnya masih oke ya, dia kalau breakout ini cakep lah ini. Kemudian ada BBYB. Nah, ini BBY juga cakep nih. Ya, ini kayaknya menarik nih. Silakan BBYB kumpulin pelan-pelan ya. Mungkin nggak semenarik BBHI, tapi pada dasarnya juga masih oke kok. Terakhir, ada satu Tekim. Saya mau kasih tahu Tekim. Kenapa saya mau kasih tahu Tekim? Karena dia koreksi. Koreksi dan dia tertahan di V-line. Saya nggak tahu besok apa rebound apa enggak. Maksudnya dari atas V-line apa enggak. Tapi kalau dia bisa rebound, nah ini berarti confirm, dia icip-icip bisa. Tapi kalau dia nggak confirm, dia nggak rebound, tunggu di bottom selendang atau di area tengah selendang di level 8125 sampai dengan di 8250. Silakan icip-icip ya. Ya Bapak Ibu, itu video kita hari ini ya. Saya buat singkat dulu karena marketnya boring ya, gini-gini aja, nggak ada yang bisa yang menarik dulu sih. Oke, jangan lupa untuk bikin trading plan, stay safe semua, stay healthy, and God bless.